Oke Bor, di video kali ini gue mau ngasih info seputar gimana sih caranya biar lokasi kita akurat ketika kita bikin orderan GoFood lah, GrabFood atau ShopeeFood gitu ya. Habis ini gue kasih informasinya dan penyebabnya juga kenapa sih kok bisa gitu dan cara ngatasinnya gimana. Oke, selanjutnya kita tinggal masuk ke aplikasi dari Gojek ya, Gojek Customer-nya ya. Nanti kita klik aja Gojek Customer-nya. Nah, ini kita udah di tampilan di berandanya ya. Nah, di sini kita tes pakai orderannya itu orderan GoFood ya. Nah, di sini kan lokasi kita udah kebaca tuh, karena di sini GPS kita itu udah aktif. Dan di sini di lokasi kamu itu udah di jalan ini gitu. Dan nanti ini kita harus cek lagi ya setelah kita mesen makanannya ya, pas nanti kita udah check out ya. Nah, di sini kita cari makanannya dulu. Nah, di sini gue tes makanannya yaitu nih. Ini makanannya dan kita check out dulu. Ini kita pesan. Oke, waktu kita check out. Nah, ini tampilan pada saat kita mau check out. Nah, ini bisa dilihat paling atas itu ada fitur pesan antar. Nah, ini bisa diganti. Nah, untuk alamat pengantaran, di sini kita cek lagi alamat pengantarannya udah benar atau belum. Nah, untuk lebih pasti, ini kita klik aja nih ganti alamat. Nah, di fitur ini ada dua metode ya. Salah satu metodenya itu pilih lewat peta, dan salah satu metodenya ini kita isi sendiri di sini nama tempatnya atau nama misalkan nama gedung ya kan, kalau emang di gedung gitu. Nah, biasanya ini yang trouble-nya itu atau bermasalah itu di perumahan gitu misalkan, ataupun kontrakan gitu. Jadi lokasi bukan di sebuah gedung gitu. Nah, ini biasanya itu sering salah atau sering nggak akurat lah gitu. Nah, biar lebih akurat kita pakai yang pilih lewat peta. Jadi di sini metodenya kita pakai yang pilih lewat peta. Nah, di sini di dalam tampilan pilih lewat peta ini, pinnya ini udah sesuai dengan GPS kita karena GPS kita udah aktif. Nah, di sini kita harus cek lagi udah bener-bener sesuai atau belum. Nah, untuk cara mainnya ini tinggal di scroll aja, digeser-geser aja pakai dua jari ya, dibuka, ditutup gitu, dikerucutin. Nah, ini pakai dua jari. Nah, di sini kita bisa setting biar lokasi kita tuh lebih pasti gitu. Jadi nggak ada kesalahan gitu. Nah, cara gunanya seperti ini. Nah, kalau misalkan kita setting seperti ini, di situ ada di bawah tuh ada alamatnya tuh untuk nomor rumahnya itu 54, RT-nya RT 1 dan RW 12. Nah, ini kita bisa geser-geser lagi, kita sesuaiin. Jadi kadang driver itu ada yang berpatokan dengan nomor rumah, ada juga yang berpatokan dengan titik dari aplikasinya. Tapi biasanya dominan itu bukan nomor rumah ataupun RT RW-nya kalau untuk driver ya. Biasanya driver ini lebih patokan ke titik dari si aplikasinya. Jadi kalau misalkan kita ketitikin di sini, meskipun di tampilan di nomornya 16, padahal realnya atau realitanya nomor 27 misalkan gitu ya, nggak apa-apa. Yang penting titikin aja di situ, karena nanti patokan utama dari si driver itu yaitu titiknya. Jadi nanti berhenti di sana dulu, baru konfirmasi gitu. Kalau dia udah di titik lokasi. Nah, kalau misalkan ternyata di situ lokasinya betul dan emang nomor 27, ya udah otomatis benar gitu. Nah, biasanya kalau yang berpatokan ke nomor rumah itu akan sulit, karena kalau misalkan nomor rumah itu dicari dan diakurasin dengan GPS itu sangat susah ya. Susah itu. Karena harus di zoom gitu. Nah, misalkan kita contoh di sini, oke. Nah, ini tinggal kita konfirmasi aja alamatnya.
Nah di sini kita bisa nambahin juga catatan untuk si drivernya, untuk alamat ataupun lokasinya ya. Ini bisa kita pakai untuk catatan pengantarannya ya. Nah kalau udah kita tinggal check out. Nah untuk metode yang tadi gue kasih tahu itu bisa dipakai juga ketika kita bikin orderan untuk GoSend ataupun GoRide. Jadi kalau untuk lebih akuratnya itu kita emang setting sendiri. Kalau saran dari gue sih seperti itu. Karena kalau misalkan lu nulis nama tempat, biasanya itu di Google Map dari pengalaman gue di jalan, nama tempatnya sama. Oke, sesuai nama tempatnya ya. Tapi untuk titik dari Google, dari aplikasinya ya, ketika disetting ke aplikasi Gojeknya, itu titiknya beda. Jadi mungkin perkiraan ini dengan nama alamat nama tempatnya itu A, tempatnya itu di A juga gitu. Tapi ternyata bisa B. Karena di Google Map itu kadang ada yang namanya secara nggak langsung kayak duplikat gitulah, samar-samar, mirip-mirip gitu. Cuma beda misalkan yang satunya Cipayung, yang satunya itu di Kalisari gitu. Nah itu kan jelas beda. Dan harga pun juga ikut beda gitu. Maka di sini yang sering bermasalah kayak gitu jadinya cekcok antara customer dengan driver. Kalau dari segi customer ya mungkin ya benar-benar aja karena mereka nulisnya itu emang sesuai dengan apa yang mereka tulis dan di situ ada, terus mereka klik gitu. Tapi mereka nggak ngeliat lagi kalau titik dari GPS-nya ini bukan di tempat yang sesuai dengan keinginan mereka. Nah itu resiko. Akhirnya mau nggak mau kan cekcok. Solusinya ya mau nggak mau kan drivernya nganter ke alamat yang real sesuai dengan keinginan customernya. Nah di situ biasanya kalau misalkan titik GPS-nya berbeda, pengantarannya, lokasi pengantarannya berbeda, apalagi terbilang jauh ya, karena ada faktor kesalahan lah gitu ya. Akhirnya kan mau nggak mau ada perhitungan lebih, dalam artian uangnya, ongkosnya ya. Dan itu emang kalau menurut gue ya itu harus ada, karena kan si driver resikonya ini ketika nganterin ke alamat atau ke lokasi yang titiknya berbeda, resiko untuk akunnya. Dan juga ketika mereka nganter ke lokasi yang berbeda kan belum lagi macetnya pun beda. Mungkin di beberapa lokasi yang kesana, mungkin kalau misalkan ke lokasi yang awal mereka lancar-lancar aja, siapa tahu ketika lokasi yang ternyata seharusnya ini ke yang B, nah ini malah macet total. Nah ini kan repot, kasihan drivernya gitu. Oke, mungkin cukup sampai di sini aja informasi yang bisa gue kasih. Kalau misalkan masih ada pertanyaan, tulis aja di kolom komentar. Nah kalau misalkan emang video ini bermanfaat, lu boleh save, lu boleh share juga di sosial media. Dan buat yang udah nonton, gue ucapin thank you.